Inilah malam yang kita tunggu-tunggu. Ini acara yang kita tunggu-tunggu. Beliau-beliau adalah para guru kita yang telah menyiapkan mahakarya ini selama 3 bulan. Dimulai dari bulan Juni, Juli, dan Agustus. Beliau-beliau benar-benar totalitas dalam setiap prosesnya, yang selalu semangat dalam menyiapkan persiapannya untuk bisa menampilkan yang terbaik, yaitu pertunjukan teater Zang-Iza. Santriwan, santriwati, perlu kita ketahui malam hari ini adalah pertunjukan teater Zang-Iza produksi ke-10 yang mengusung sebuah naskah Warung Kopi di Pinggir Kuburan. Naskah tersebut karya guru kita Ustadz Ahmad Muhdar Al-Farisi. Sebelum menyaksikan, perlu kiranya kita mengenal tim produksi pertunjukan malam hari ini. Berikut ini adalah tim produksi pertunjukan teater Zang-Iza produksi ke-10. Pembina Kiai Haji Zahid Purnawibawa. Penasihat produksi Ustadz Dr. Aan Rukmana. Pimpinan produksi Ustadz Tarmin Alamsyah. Penata artistik Ustadz Samlawi, Ustadz Bashar, Ustadz Syarif. Penata musik Ustadz Cucu Sudiana, Ustadz Fahmi, Ustadz Heriansyah, Ustadz Atar, Kak Reza Maulana, dan Akhi Fakhriza. Penata suara Ustadz Abdul Qadir dan Ustadz Isnan. Penata busana dan rias Ustazah Cahya, Ustazah Leli, dan Ustazah Gali. Penata cahaya Ustadz Muhdar Al-Farisi. Penata kamera Ustadz Bayu Aji dan Ustadz Denny Hamdani. Semua ini dikemas oleh sutradara kita, Ustadz Ahmad Muhdar Al-Farisi. Kemudian berikut saya sampaikan tata tertib penonton sebelum pertunjukan dimulai. Tidak boleh menciptakan suara gaduh saat pertunjukan berlangsung. Anda boleh takut tanpa harus menjerit lebay, apalagi sampai berlarian ke sana kemari. Cukup tutup mata dengan telapak tangan, meski sesekali malu-malu mengintipnya dari sela-sela jari. Jika dirasa adegan yang lucu, Anda boleh tertawa tapi jangan berkepanjangan, tertawalah secukupnya. Jika ada adegan yang mengetuk hati, Anda boleh menangis menghayati tanpa harus sesenggukan alay. Menangislah penuh wibawa. Bagi Ustadz dan Ustazah yang membawa alat komunikasi tanpa mengurangi rasa hormat, mohon di silent terlebih dahulu sampai pertunjukan selesai. Boleh mengambil gambar, tapi jangan menggunakan flashlight. Yang membawa anak kecil dengan hormat mohon dikondisikan. Dan yang terakhir, dilarang tepuk tangan saat pertunjukan belum selesai. Inilah pertunjukan teater Zang-Iza produksi ke-10 dengan lakon Warung Kopi di Pinggir Kuburan. Selamat menyaksikan.
Walqur'anil hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litundhira qauman ma undhira aba'uhum fahum ghafilun laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'nakihim aghlala fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Assalamualaikum Mbak Siti. Waalaikumsalam Mas. Walah, kok tumben Mas? Jam segini udah ke warung? Shadaqallahul azim. Loh, kok udahan ngajinya? Terusin aja, gak apa-apa kok Mbak. Gak apa-apa Mas, insya Allah nanti saya lanjutkan lagi. Masya Allah, adabnya Mbak Siti terhadap Al-Quran luar biasa. Meskipun penjaga warung kopi, tapi akhlaknya ngalah-ngalahin santri. Sampean ini Mas, bisa aja. Kan seharusnya memang begitu Mas, adab kita terhadap Al-Quran. Sekarang mah yang begitu-begitu udah gak diindahkan lagi Mbak. Memang banyak orang yang bisa membaca Al-Quran, tapi adabnya gak seperti Al-Quran. Al-Quran hanya di mulutnya saja, gak sampai ke hati. Dulu almarhum Bapak mengajariku begini Mas. Pertama, jangan pegang Al-Quran kalau kita tidak punya wudhu. Ya. Kalau membawanya harus dipeluk, ditempelkan ke hati. Jangan diteng-teng seperti membawa barang yang tidak berharga. Kedua, mengawali bacaan Al-Quran dengan ta'awuz. Ketiga, membuka halaman demi halamannya dengan tangan kanan. Keempat, selesai membacanya, sebagai rasa takzim kita kepada kitab suci kalamullah, kita harus menciumnya dengan hikmat. Kelima, menaruh Al-Quran di tempat yang paling tinggi di antara yang lainnya. Hal ini supaya Al-Quran tidak tertindihi oleh barang yang lain. Udah kayak rukun Islam aja ya Mbak. Ada 5. Sampean ini Mas, bisa aja. Tapi Mas,
Sekarang kok aneh ya. Beberapa kali saya perhatikan banyak ibu-ibu arisan itu yang baca Al-Quran melalui HP. Mereka lebih memilih menggunakan HP yang bisa dimasukkan ke dalam saku daripada menggunakan mushaf Al-Quran yang sudah dipastikan akan terjaga wudunya. Alah Mbak, lawong guru ngaji aja sekarang banyak yang pakai HP. Daripada membuka mushaf secara langsung, haibah Al-Quran tidak ada lagi. Padahal yang hafiz 30 juz saja, ngajinya masih pakai mushaf, masih membuka-buka Al-Quran. Lah ini nggak hafal apa-apa kok, ngajinya pakai HP. Malahan Mbak, ada loh guru ngaji yang harusnya ngajarin baca Al-Quran, malah bercerita, malah mendongeng, telling story gitu. Lah bagaimana nanti muridnya bisa baca Al-Quran kalau dikasih cerita melulu gitu. Memang lucu sih orang-orang zaman sekarang. Betul kata Mbak Siti, Al-Quran hanya di mulutnya saja, gak sampai ke hati. Iya Mas, lawong yang punya kitab sucinya aja gak menghargai. Jadi wajar kalau Islam diinjak-injak oleh mereka yang laknatullah itu. Dan itu salah satu tanda-tanda hari akhir Mbak. Jadi ada 6 ya, pesan almarhum tadi tambah 1 ini lagi. Sampean ini gak aja Mas. Mau minum apa Mas? Biasa Mbak, kopi pahit aja. Nggih. Satu nih Mbak ya, cemilannya. Oh, nggih Mas. Alah keras bener nih Mbak. Bismillah. Mendengar perkataan Mas Karjono tadi, saya jadi teringat nasihat almarhum Bapak Mas. Oh ya? Mas, dulu almarhum pernah bilang begini. Nduk, nanti kamu akan menjumpai suatu kelompok yang mana mereka pandai membaca Al-Quran. Tetapi akhlaknya tidak seperti Al-Quran. Bahkan sebagian dari mereka menjadikan Al-Quran sebagai barang dagangan. Alias mereka memasang tarif setiap sekali bacanya. Dan itulah salah satu tanda-tanda hari akhir. Al-Quran tidak lagi memberikan syafaat. Karena Al-Quran hanya dijadikan alat untuk pemuas nafsu duniawinya saja. Na'udzubillah min zalik Mbak. Amit-amit ya, kita dan anak-anak kita menjadi bagian dari yang dimaksudkan oleh almarhum. Iya Mas, na'udzubillahi min zalik.
Loh. Ada apa ini? Kok pakai naudzubillah min dzalik segala? Begini nih, orang yang suka datang terlambat, dapat ilmunya nggak utuh. Ya maklum, tadi diminta ke Mekah sebentar. Raja Salman WA, badannya pegel-pegel, minta dipijitin katanya. Sampean. Sampean ini mas, pas banget candaannya. Baru satu kalimat saja yang keluar, udah bikin ngakak. Monggo mas. Makasih Mbak. Gih, sami-sami. Satu lagi Mbak Siti. Pahit. Hidup sudah susah begini kok minum kopi pahit toh Mbak. Apa gak tambah pahit nanti nasibku? Kopi boleh pahit, tapi orangnya harus tetap manis kan. Banyak gaya, kayak sampean manis aja, jodal Kijo. Loh, sampean gak percaya ta? Coba tanya sama Mbak Siti. Bener toh Mbak, kalau aku ini manis? Ogah mas, sampean wis tuwek. Belum tahu aja sampean. Baca apa Kang? Ini buku bagus nih. Serius sekali bacanya. Ngopi? Ya monggo. Mbak Siti kerupuknya satu ya. Oh, enggih mas. Masih baru ini? Baru mas. Aku nih Mbak. Monggo mas. Matur suwun Mbak Siti. Ih, sami-sami. Astagfirullahalazim. Ini makhluk dari mana lagi? Gayamu dar. Malam-malam kok pakai jas. Gak apa-apa toh mas, biar selalu tampak necis gitu loh. Gaya elit tapi ekonomi sulit. Iya nih, gaya aja elit. Tapi utangnya akeh. Lihat aja nih, kasbonnya numpuk. Waduh, jangan bongkar kartu gitu dong mbak. Daripada malam-malam saya pakai topi, mendingan pakai jas toh. Meskipun hasil pemberian dari sekolah. Jas Hasil pemberian saja banyak gaya. gaya. Gue Kang, kerupuk. Yang mana? Iki. Burine. Budi nih. Iki. Ini belum dihabiskan. Hehehe. Pena iki Jo. Ora iso. Aduh, Keras Jo. Kang. Minta tolong dibukain. Suwun Kang. Sakti sampean. Makanya baca bismillah. Hehehe. Enak ya? Tenan. Wadem tenan yo Jo hawane. Gak kayak biasanya. Apa karena ini malam Jumat ya? Apa hubungannya dengan malam Jumat Dar? Sampean nggak ngerti tah? Ora, emang apa? Malam Jumat kui, jarene Pak Yai, malam penuh berkah. Lah makanya itu,
kita dianjurkan untuk membaca surat Yasin setiap malam Jumat. Belum lagi amalan sunnah yang lainnya, Jo. Salat tahajud, salat witir, tilawah Quran, pokoknya akeh Jo barokahnya. Tapi memang benar Dar, malam ini nggak kayak biasanya. Emangnya kenapa toh? Badanku merinding. Ih, kenapa Jo? Sampean lupa ta, malam ini malam Jumat Kliwon. Memangnya kenapa kalau malam Jumat Kliwon? Kata orang-orang, kalau malam Jumat Kliwon, dedemitnya pada keluar. Ngawur sampean. Dedemit apa toh Jo? Kuntilanak, wewe gombel, malampir, pocong mumun. Gak ada Jo. Wis gak ada demit-demitan saiki. Gak bahaya ta? Oh, tenang. Sudah. Kalian ini ngomongin apa sih pada ngelantur? Jangan kencang-kencang. Nanti yang di kuburan pada bangun loh. Ojo ngawur kalau bicara Jangan Mas. asal bicara Kang. Lagian sampean ini. Malam-malam gini kok omongannya nggak dijaga. Sudah, fokus lagi sana. Takutnya saking asiknya kalian ngobrol, maling mayat itu datang lagi. Iya. Iya. Ayo Jo, ronda. Ayo tugas lagi. Yang tua dulu. Monggo. Atau yang muda dulu toh. Waduh. Sentermu di mana? Iki. Wis tak titip di Mbak Siti. Dar. Aku takut Dar. Sik Jo. Senternya mati. Baterainya, oh alhamdulillah. Kamu duluan Dar. Yang tua dulu. Atau yang muda. Ayo. Dar. Jo. Senterku baterainya habis kayaknya. Oh. Tuh, kedip-kedip. Iya. Dar. Ini makamnya siapa Dar? Coba kita lihat Dar. Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jo, lihat namanya siapa Jo? Coba kita lihat Dar. Dar. Apa Dar? Oh, Haji Ahmad. Oh. Sing biasanya dipanggil Haji Mamat. Iya, kenapa itu? Lo iki. Oh, kemarin kejebur sumur. Oh, kejebur sumur ya? Iya, pas lagi mau mandi kepleset. Wajar Jo. Wis tuwek. Coba Dar. Jo, pelan-pelan. Pelan-pelan kamu. Kamu di samping saya Dar, aku takut. Jo, mati senterku mati. Lah. Senterku mati. Oh, Jo. Nyenter kemana itu? Itu kok situ tuh. Coba kita lihat ini Dar. Jo. Pelan-pelan. Lagi Kamu duluan Dar. Sek. Ojo jauh-jauh. Sek. Pegangin Jo, pegangin. Ada kendinya Dar. Apa kuwi? Wih, Mbak Jum Jo, Mbak Jum. Mbak Jum. Sing kemarin kecelakaan. Oh, kecelakaan apa? Ketabrak sepeda. Oh, ya Allah. Pas mau ke warung. Berasnya tumpah di jalan. Iya. Ya Allah Gusti. Coba kita muter-muter sini dulu. Ntar dulu kamu kemana? Ini. Ini di belakang kita ada makam Dar. Jo. Oh. Kamu ke sana geser. Jo. Apa itu? Sinten Jo? Sek. Oh, Siapa Jo? Yumarkona. Oh, Bu Kona. Serangan jantung. Serangan jantung. Wis tuwek ta Jo? Dar. Iki sapa iki? Makam itu. Aduh. Hihi. Jo, kok tulisannya merah? Apa iki? Oh, Sinten Jo? Kang Tukimin. Kang Tukimin. Sing jualan bakso kuwi. Iya, Ya Allahu Akbar. kaget katanya sama serangan jantung. Lah berarti sekarang yang jualan bakso siapa Jo? Mbok sapa kuwi? Anaknya kalau nggak salah. Anaknya? Masih enak toh? Masih lah. Besok kita dol-dolan bakso. Oke. Dar,
Sini. Jo. Waduh, aduh. Pelan, Dar, pelan. Pelan. Jo, pelan-pelan. Palaku benjol nanti. Ya pelan. Deh, Pelan-pelan. Sampean duluan. pelan, Dar. Assalamualaikum. Dimarahin Pak Kiai nanti. Ya Allah Akbar. Jo, pelan-pelan. Piye ngene iki? Beresin. Sek. Nanti dimarahin Pak Kiai, Jo. Sampean ada-ada aja. Iya. Beresin. Kamu sih banyak tingkah. Ayo maju dulu. Lewat sini pelan-pelan. Pelan-pelan. Jo, Iya. sebenarnya apa sih yang sedang mengincar kuburan baru? Selama ini belum ada yang tahu, Dar. Makhluk apa yang beberapa hari yang lalu membongkar kuburnya Yudarsi. Hasil investigasi warga tidak menemukan indikasi apa-apa. Waktu itu yang terasa janggal. Soalnya tidak ditemukan satupun jejak kaki. Mungkin gak Jo kalau itulah binatang buas. Asumsi warga itu bukan binatang. Itu bukan perbuatan binatang. Lah nggak mungkin binatang bisa membongkar kuburan. Kok bisa ya? Sebenarnya apa sih yang diinginkan Jo? Sampai harus membongkar kuburan baru segala. Semuanya masih dalam tanda tanya, Dar. Masih menduga-duga. Jo, Iya, dengar-dengar jari jenazahnya Yudarsi ada yang hilang. Bener itu? loh. Kok kamu tahu? Siapa yang ngasih tahu? Itu kan masih dirahasiakan. Masih dalam proses penyelidikan. Waktu itu kamu gak ikut penyelidikan toh? Tahu dari siapa kamu? Kalau cari jenazah Yudarsi ada yang hilang. Jo, apa sih yang aku nggak tahu Jo? Darkono gitu loh. Walah gayamu, Dar. Dan makan tuh setan. Setan, Dasar. setan Dalkijo. Setan, Jo, Dalkijo, tunggu, Jo, Dalkijo, tunggu Jo. Alhamdulillah Kang, aman, tidak ada apa-apa. Aman tah? Aman pokoknya. Alhamdulillah. Jo, tunggu Jo. Jo, kamu di mana? Aku di sini. Jo, Kamu di mana? Jo. Dar. Ada apa ini? Sampai bawa apa itu? Setan. Assalamualaikum. Astagfirullah. Kamu itu ya. Jo, sampean masa aku ditinggal sendirian begitu aja di kuburan? Kamu itu banyak gaya tapi penakut. Gak sumbut ke romonganmu. Darkono, minum itu duduk. Jangan sambil berdiri. Gak enak dilihat anak-anak tuh. Hehe, maaf ya nak, ini hanya acting. Tadi diminta sutradara begitu. Kopi satu lagi Mbak Sid. Nggih Mas sekedap nggih. Lanjut lagi. Setan Jo. Kamu banyak gaya. Kang, sampai kapan kita harus meronda begini? Tiap malam harus jagain kuburan. Iya nih Kang No. Masa orang mati harus dijagain segala? Iya. Masa di zaman modern gini masih ada sih orang yang cari pesugihan? Kuno, tinggalan zaman, gak gaul.
Sekarang orang mau cepat kaya itu ya korupsi atau tebar pesona pada atasan biar dapat perhatian. Sekarang orang mau nampak pintar itu gampang, apalagi kelihatan sok tahu banyak hal. Meskipun kenyataannya ia nggak tahu apa-apa, ya nggak jadi soal. Yang penting kelihatan pintar. Dengan begitu ia akan dipercaya oleh atasan. Nah, kalau sudah dipercaya oleh atasan, tinggal mainkan saja caturnya. Usul bikin apa kek, yang nanti anggarannya bisa merembes masuk ke dalam saku. Nah, itu baru cara cepat kaya di zaman modern gini. Hari gini kok masih cara pesugihan, udah miskin, kere, somplak lagi otaknya. Kok tiba-tiba jadi pintar pidato ya Mbak Siti? Iya ya, tumben. Sebenarnya Mbak Siti itu berpendidikan tinggi. Hanya saja ya pura-pura nggak tahu apa-apa di hadapan para pelanggan warungnya. Monggo Mas. Oke. Hah? Kenapa nih Mbak Siti? Kenapa sekarang malah buka warung kopi? Begitu, warung kopinya samping kuburan lagi. Jangan. Jangan-jangan aku kuntilanak gitu. Mbak Siti ngagetin aja. Sembarangan. Aduh Mbak. Aduh. Nah duduk lagi. Mbak Siti ngagetin kita aja. Mbak Siti serem. Kayak setan. Is. Mencatur duk. Ayo. Pinjem catur Mbak Sit. Nggih Mas. Mas, kopi nih. Oke, suwun. Sama-sama Mas. Jojo. Kamu itu ya Dar, ngerepotin mulu. As. Kamu kenapa sih? Kang Nok, ada Pak Kiai Kang. Kang Nok. Sampean ini ada-ada aja. Nggak sopan. Masa malam-malam gini Pak Kiai kelayapan. Kamu itu ya Dar, bercandanya kelewatan. Masa Pak Kiai mau ngerona malaman begini, kualat nanti kamu. Beneran. Coba lihat itu. Itu. Astagfirullahaladzim. Kang Arjono, bener. Ada Pak Kiai. Mana? Itu. Sebelah sana. Masya Allah. Ayo samperin. Ayo samperin. Yang tua dulu. Santai dulu. Salim. Ayo. Barakallah. Allah. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Punten Pak Kiai. Malam-malam gini kok belum tidur? Jangan kencang-kencang, sudah malam. Masya Allah. Kenapa Pak Kiai belum istirahat? Sebenarnya akhir-akhir ini saya pun turut prihatin atas apa yang terjadi di kampung kita. Diam-diam saya pun setiap malam keliling memastikan kampung kita baik-baik saja. Masya Allah Pak Kiai. Monggo ngopi dulu Pak Kiai. Monggo, Di warung kopi yang Mbak Siti. Monggo, Pak Kebetulan Kiai. malam ini cuacanya cukup dingin ini. Iya. Ini arah sini Pak Kiai. Monggo. Monggo Pak Monggo, Kiai. Pak. Baik, makasih. Allah. Beresin. Oke, monggo Kang. Ya. Monggo. Silakan. Iya Pak Kiai. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Masya Allah, berkah warung saya didatangi Pak Kiai. Waalaikumsalam. Bisa-bisa saja Mbak Sid ini. Jangan berlebihan. Kopi satu ya Mbak Sid. Gih Pak Kiai. Bagaimana Kang? Sudah keliling malam ini? Sudah Pak Kiai, alhamdulillah aman. Tadi bersama Darkono sempat mengitari area kuburan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Betul Pak Kiai, sudah tidak ada lagi hal-hal yang perlu kita khawatirkan.
Alhamdulillah kalau begitu syukur. Alhamdulillah. Semoga aman-aman seterusnya ya. Amin. Amin. Tadi dari kejauhan saya lihat asik betul ngobrolnya ini. Apa kira-kira yang diobrolkan tadi? Ini Pak Kiai, Darkono dan Dalkijo nggak percaya kalau Mbak Siti berpendidikan tinggi. Tadinya memang saya nggak percaya Pak Kiai. Lawong masa penjaga warung kopi saja berpendidikan tinggi. Lo sampai nggak boleh begitu. Nggak boleh suuzon. Tidak harus orang yang berpendidikan tinggi itu menunjukkan ketinggian ilmunya. Justru kalau menunjukkan itu artinya sombong, Kak. Takabur. Tuh, dengerin. Allah, kamu tadi juga sama toh? Nggak percaya? Sudah. Kayak anak kecil saja berantem. Monggo Pak Kiai, ini kopinya. Makasih, Masjid. Makasih. Bisa minum Pak Kiai. Monggo Pak Kiai. Monggo Pak Kiai, monggo. Monggo. Ayo Mas. Monggo Kang. Ya. Ayo monggo. Oh, monggo. Benar yang dikatakan Mas Karjono tadi. Dulu aku memang sempat kuliah, tapi belum sempat wisuda. Bapakku tiba-tiba meninggal dunia. Ai, maaf Mbak Siti, bukan maksud. Gak apa-apa Mas. Tak ada yang bisa menolak takdir. Namun teni Mbak. Nggih Mas, mboten nopo-nopo. Minta doanya saja. Semoga almarhum Bapak diterima di sisinya. Amin. Amin ya Allah. Ya Allah. Almarhum meninggal sebelum sampean-sampean pada merantau ke sini. Sudah lama Mbak Siti? Sekitar 5 tahun yang lalu Mas. Mugi-mugi husnul khotimah Mbak. Amin. Amin. Suwun nggih Mas. Oke. Terus Mbak Siti nggak lanjut kuliahnya? Dari keluarga miskin sepertiku, mau lanjut pakai biaya apa Mas? Saya tidak ditinggalkan warisan apapun kecuali warung kopi di pinggir kuburan ini. Itulah alasan mengapa saya mempertahankan warung kopi ini Mas. Di samping saya bisa melayani para peronda, saya juga masih bisa menjagai Bapak, meskipun beliau sudah dikuburkan. Kehilangan orang tua itu berat banget ya Mas. Laras Mbak Siti, betul itu. Belum sempat saya membahagiakan kedua orang tua saya Mas. Tiba-tiba Allah telah memanggil keduanya. Ibu saya meninggal ketika melahirkan saya. Jadi sampai detik ini saya belum pernah melihat wajah ibu secara langsung. Saya belum pernah melihat manis senyumannya. Saya belum pernah menyeka air matanya. Apalagi memeluknya Mas. Belum pernah. Saya hanya mengenali wajah ibu hanya melalui foto. Dan di saat saya berjuang, di saat saya berusaha untuk menyelesaikan pendidikan tinggi dengan maksud supaya bisa membahagiakan Bapak. Tiba-tiba belum selesai kuliahku, Allah telah memanggil beliau terlebih dahulu Mas. Insya Allah almarhum bahagia memiliki putri solehah seperti Mbak Siti.
maka dari itu, Mas, terkadang saya merasa khawatir melihat anak-anak sekolah zaman sekarang, Mas. Kerap saya mengusir mereka yang bolos sekolah lalu nongkrong di warung saya. Mereka tak pernah berpikir masih ada kedua orang tua mereka. Mereka tak pernah bersyukur masih ada yang bisa membiayai mereka sekolah. Seharusnya mereka memiliki semangat belajar yang tinggi, gigih meraih prestasi. Karena hanya itu kan, Mas, yang didambakan oleh orang tua dari anak-anak yang masih sekolah. Ya Allah. Jika dipikir-pikir, orang seusiaku masih membaca buku. Sebenarnya untuk apa sih? Toh sudah tua. Sudah tinggal menunggu giliran kapan dipanggil oleh Allah. Saya lakukan ini supaya anak-anak saya bisa melihat, bisa mencontoh. Sungguh, di balik punggung mereka, saat mereka berpamitan berangkat sekolah, diam-diam saya mengalirkan doa untuk mereka. Saya mendoakan mereka meskipun mereka tidak pernah mendengarnya. Semua orang tua sama. Semua orang tua pasti mendoakan anaknya. Betul yang dikatakan oleh Mbak Siti. Semua orang tua yang baik pasti mengharapkan prestasi bagi anak-anaknya di sekolah. Mas Dar, Mas Jo tentu juga sama merasakan bagaimana ketika murid-muridnya meraih prestasi di sekolah. Pasti merasakan bahagia. Apalagi yang mendapatkan prestasi itu anak kandung kita sendiri. Sayang, perasaan seperti ini, harapan seperti ini tidak sampai pada mereka-mereka ya. Benar, Kang. Andai semua siswa memahami apa yang dibutuhkan oleh kedua orang tuanya, pasti mereka akan rajin belajar. Pasti mereka akan gigih meraih prestasi. Belum lagi saat mereka mengetahui perjuangan kedua orang tuanya dalam mencari nafkah, membiayai sekolah. Masya Allah, saya yakin pasti tak ada siswa yang malas belajar. Sayang, mereka kalah dengan dirinya sendiri. Mereka kalah melawan rasa malas yang menggerogoti dirinya sendiri. Apa yang sampean diskusikan malam hari ini merupakan nasihat yang sungguh luar biasa untuk kita semua. Lebih-lebih untuk anak-anak yang sedang menuntut ilmu di sekolah. Ini yang dikhawatirkan oleh para ulama kita terdahulu. Peradaban muslim akan rusak dan hancur bila umatnya hatinya keras, bila umatnya tidak tawadu, bila umatnya lemah. Bahkan termaktub dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Para orang tua itu khawatir dan takut akan mewariskan keturunan yang lemah. Lemah di sini, lemah akhlaknya, lemah semangatnya, lemah ketawaduannya, lemah penghormatannya kepada orang tua dan guru-gurunya. Naudzubillah, naudzubillah, karena hidayah Allah saja enggan menghampirinya.
Tapi tetap bagaimanapun kita sebagai orang tua harus terus mendoakan mereka. Terlebih-lebih untuk anak kandung kita sendiri. Iya, Pak Kiai. Saya malah jadi teringat dengan Bapak, Kang. Waktu pertama kali mengantarkan ke pesantren dulu. Memangnya kenapa? Tengah malam, sebelum paginya saya berangkat ke pesantren, diam-diam tanpa sepengetahuan beliau, saya melihat beliau menangis di atas sajadah di kamarnya. Beliau nampak sedang menengadahkan kedua tangan. Di hadapan beliau ada koper yang harus saya bawa keesokan paginya. Dari situ saya meyakini bahwa beliau sedang mendoakan saya supaya saya betah di pesantren, diberi kemudahan dalam belajar, dan bisa meraih apa yang saya cita-citakan. Saya meyakini bukan hanya saya yang merasa berat berpisah dengan orang tua, melainkan beliau juga berat berpisah dengan saya. Karena perjuangan butuh pengorbanan toh, Kang. Maka mau tidak mau kami pun harus merelakan untuk berpisah sementara waktu. Beliau menangis ketika mengantarkanku ke pesantren. Beliau memelukku erat-erat, lama sekali. Sampai-sampai bundaku terasa basah oleh air mata beliau. Saya ingat betul apa yang beliau bisikkan ketika mau pamit pulang. Beliau bilang, "Kakak yang ikhlas ya, yang sabar, yang patuh pada guru-guru kakak. Jangan lupa kakak juga harus banyak berdoa. Bapak insya Allah akan mendoakan yang terbaik untuk kakak." Sekarang Bapak sudah sepuh, Kang. Sudah memasuki usia pensiun. Sudah tidak bisa bekerja apa-apa lagi. Saya merasa berdosa, belum bisa mengirimi beliau uang untuk setiap bulannya. Ya Allah Gusti. Ya Allah, sudah betul apa yang dilakukan oleh Bapak Mas Darpono. Dari cerita tersebut saya teringat sekali dengan apa yang disampaikan oleh Kiai Hasan, bahwa biarkan orang tua menangis untuk sementara berpisah dari anak, menuntut ilmu di pondok pesantren, dibandingkan mereka menangis kelak ketika mereka sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena melihat anak-anaknya mengaji pun tak bisa, apalagi mendoakan orang tuanya. Sekali lagi sudah benar itu. Mudah-mudahan tangisan orang tua menjadi senyuman di akhirat nanti. Amin. Amin. Ya Allah. Kedua orang tua kita begitu hebat ya, mendidik anak-anaknya. Beliau meski dikerumuni banyak masalah, tetap cinta, tetap semangat merawat anak-anaknya. Meski seorang anak belum tentu mampu memuliakan kedua orang tuanya. Orang tua mampu mengasuh banyak anak. Anak banyak belum tentu mampu mengasuh satu orang tua. Yang sering terjadi, mereka saling menyalahkan, saling melempar tanggung jawab. Padahal kedua orang tuanya lah yang merawat, mendidik, dan mengasuh mereka hingga mereka dewasa.
Dari situlah kita harus mengambil hikmah. Apa yang kita cari dalam hidup ini selain membahagiakan kedua orang tua? Buat apa sekolah jauh-jauh kalau berjuang meraih prestasi saja masih malas? Padahal tidak ada kabar yang lebih membahagiakan kedua orang tua selain kabar bahwa anaknya meraih prestasi. Prestasi apapun itu. Bu, Pak Kiai, Mas, ben seger, adem-adem nyemil gorengan. Matur suwun Terima Mbak kasih Siti. Mbak Siti. Sama-sama. Monggo Pak Kiai. Monggo Pak Kiai. Mas. Monggo. Monggo Kang Jo. Barokah Mas. Ayo monggo. Nggih. Nun sewu Pak Kiai. Punten Pak Kiai. Monggo. Pisang gorengnya enak tenan Mbak Siti. Mbak, manisnya pol. Iki cocok dapat nominasi pisang goreng ternikmat dunia akhirat. Pisang goreng adalah cemilan kesukaan almarhum Bapak, Mas. Pisang goreng akan menjadi wasilah bagiku untuk mengingat Bapak. Duh, rasa cinta Mbak Siti kepada almarhum begitu mendalam ya. Masya Allah, saya yakin orang tua Mbak Siti pasti bangga punya anak seperti Mbak Siti. Semoga ya, Mas. Saya gak bisa apa-apa selain menjagai kuburan Bapak dan mengiriminya surat Yasin setiap malamnya. Mbak Siti beruntung bisa setiap waktu, setiap saat menziarahi makam almarhum. Lah saya Mbak, tak ada yang bisa kulakukan selain mengirimkan doa-doa dari kejauhan. Jangankan menziarahi makam beliau setiap hari seperti Mbak Siti, membacakan Yasin untuk beliau saja kadang masih jarang-jarang. Palingan hanya pada malam Jumat. Itu pun kalau nggak lagi lupa. Ya Allah Gusti, begitu durhakanya saya melupakan beliau. Merasa sibuk, sampai-sampai lupa menyapa beliau. Terima kasih Mbak Siti. Berkat Mbak Siti, saya jadi teringat almarhum. Terima kasih. Sabar Kang, yang ikhlas. Pak Kiai. Mulai sekarang banyak-banyak membaca surah Yasin, tahlil, doa-doa. Kalaupun tak sempat, cukup hadiahkan Al-Fatihah. Pak Tidak Kiai. perlu kok kita harus ziarah ke makam. Insya Allah apa yang dibaca oleh Akang yang dihadiahkan untuk orang tua, baik itu surah Yasin, tahlil, doa-doa, bahkan hanya Al-Fatihah saja, akan menjadi hadiah yang luar biasa, akan sampai kepada kedua orang tua. Pak Kiai. Mbak Siti juga mengingatkan saya kepada ayah. Ya Allah, ya Allah, ayah yang dulu gagah, ayah yang dulu tegas, ayah yang dulu selalu memberikan nasihat pada kita semua. Ketika anaknya salah, dia nasihat. Ketika anaknya baik, berprestasi, dia apresiasi. Sekarang sudah tua, mulai sakit-sakitan.
Tak segesit dulu lagi. Bahkan bicara pun sulit. Akhir-akhir ini beliau sudah selalu meminta maaf. Takut hilang. Ya Allah, minta doanya ya Kang. Minta doanya. Insya Allah pakai. Semoga beliau segera dipulihkan. Amin. Semoga beliau disemangatkan kembali untuk hidup. Amin. Amin ya Allah. Semoga beliau bisa kembali menasehati kita anak-anaknya. Amin. Santri-santri. Kita rindu dengan nasihat-nasihat beliau. Sekali lagi mohon doanya ya Kak. Insya Allah pakai. Sudah ya Kang. Pak Dit, saya pamit dulu. Oke. Sampean lanjutkan saja rondanya. Jadi sedih kalau di sini. Jangan lupa sholat subuhnya jangan kelewatan. Insya Allah. Mudah-mudahan apa yang sampean lakukan ini menjadi pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah. Ini Mbak Sid ada sedikit rezeki buat teman-teman yang ronda nih. Oke. Nah, mudah-mudahan manfaat ya, barokah. Amin. Dan cukup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Barokah. Amin ya Allah. Barokah. Amin ya Allah. Monggo pakai. Monggo pakai. Monggo Pak Kiai. Masya Allah, gak nyangka Kang ya. Malam ini kita ngeronda ditemani Pak Kiai. Iya, Pak Kiai nggak sungkan untuk duduk-duduk sama kita, ngobrol, ngopi, berkah Kang. Pisang goreng barokah. Monggo monggo. Barokah ya Pak Kiai, monggo. Ya. Ojo dientekno. Bisa aja Kang. Pak Kiai kita luar biasa Kang. Dedikasinya buat warga desa harus kita contoh itu. Uswah hasanah. Ya. Iya Kang, beliau teladan buat kita semua. Sampean nggak makan? Udah kenyang. Ngeleh ta, lapar, Penak. enak. Emang luar biasa pisang gorengnya. Ngomong-ngomong Mas Jo, Iya, apa nasihat almarhum Bapak yang paling berkesan dalam hidup sampean? nasihat almarhum bapak saya. Beliau pernah berpesan begini. Setiap saya mau belajar apapun itu, saya harus mengirimi Fatihah kepada guru yang mengajari ilmu tersebut. Misalnya nih ya, saya mau belajar balaghah, maka saya harus mengawali Kang, wasilahan dulu kepada Kanjeng Rasul, kemudian mengirimi Fatihah kepada guru yang mengajariku balaghah tersebut. Atau misalnya pelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Sebelumnya saya harus ngirim dulu Fatihah kepada guru yang mengajariku bahasa dan sastra Indonesia. Begitu juga pelajaran yang lain. Mau tafsir, fikih, bahasa Arab, matematika, ekonomi, geografi, fisika, semuanya. Itu yang berkesan di antara nasihat beliau. Sehingga seusia ini pun saya masih mengamalkannya. Setiap saya membaca buku, pasti saya awali dengan wasilah Fatihah kepada Kanjeng Rasul, kemudian kepada pengarang buku tersebut. Itu ya yang alhamdulillah sampai sekarang saya masih suka membaca buku dan semangat belajar. Mungkin itu yang dimaksud dengan berkah ya. Iya, betul. Menurut Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin dan Syekh Izzuddin bin Abdus Salam dalam kitab Syajaratul Ma'arif, Minum. bahwa salah satu tanda seseorang akan mendapatkan ilmu yang berkah adalah setiap mau mulai belajar,
selalu memulainya dengan doa. Dan mendoakan siapa yang mengajarkannya. Termasuk mendoakan siapa yang menulis kitab atau buku yang sedang dia baca. Bagaimana Kang kalau guru yang mengajarkan kita atau buku yang sedang kita baca itu penulisnya beragama non-muslim? Apa kita juga masih harus mengiriminya Al-Fatihah? Sampean ada-ada aja. Kita kan mendoakan orangnya, mendoakan kebaikan, bukan mendoakan agamanya. Selagi buku itu mengandung manfaat dan tidak mengandung unsur penghinaan terhadap Islam, maka ya tidak ada masalah kalau mendoakannya, mendoakan kebaikan. Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita bagaimana beliau menghadapi perlakuan orang-orang yang zolim. Beliau malah mendoakan, ya, mendoakan kebaikan. Sampean tentu ingat kan peristiwa ketika Kanjeng Rasul mendapatkan tawaran dari para malaikat untuk membalikan gunung, ditimpakan kepada para kafir Quraisy yang menzolimi beliau, yang memusuhi dakwah Islam. Kanjeng Rasul menolak itu. Malahan Kanjeng Rasul mendoakan kebaikan bagi mereka. Mendoakan mereka supaya dapat hidayah. Dan terbukti dalam sejarah banyak dari keturunan Quraisy, anak cucu-cucu mereka yang hafiz Al-Quran. Masya Allah. Barokah doanya Rasul. Jadi agama kita, agama Islam mengajarkan kepada kita untuk mendoakan kebaikan kepada siapa saja. Malah berbuat baik kepada binatang pun termasuk dianjurkan. Itu dinilai sebagai kebaikan. Unzuru ilal ummah bi'aini rahmah. Ya, pandanglah umat dengan penuh kasih sayang. Apa doa kita itu nanti akan diterima, Kang? Soal diterima atau tidaknya itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah. Lagian kita kan bukan penerima doa. Kopi barokah Pak Kiai. Bener. Ada-ada aja sampean, Kang. Pantas. Pantas apa, Jo? Coba perhatikan sutradara kita. Bukankah setiap mengawali latihan teater buat pertunjukan kali ini, beliau selalu ngajak kita wasilahan dulu kepada Kanjeng Rasul, kemudian kirim Fatihah kepada guru teater beliau kan? Bahkan kepada penggagas dan pendiri pondok pesantren Dar El Kolam dikirimi Fatihah. Iya kan? Assalamualaikum. Setet. Sampean ini. Ngaget-ngagetin aja. Ada-ada aja, Jo. Kita ini kan sedang pentas. Jangan bongkar dapur produksi gitu dong. Iya, lupa. Nothing more to hear you knocking at my door. 'Cause if I could see your face once more, I could die as happy man, I'm sure. When you said your last goodbye,
diri.